Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat bertemu kembali di kelas PKN Min 1 Kota Malang yang kita cintai bersama. Oke anak-anak, pembelajaran kita kali ini adalah materi kerjasama dalam keberagaman. Untuk itu, Pak April kemarin sudah memberikan tugas pada kalian untuk belajar tentang materi ini yang ada di buku tema 1 dan di buku SWS bab 4. Ya, Pak April akan menanyakan pada kalian tentang kerjasama. Kerjasama itu apa? Kerjasama adalah usaha bersama dengan tujuan yang sama. Jadi kerjasama mensyaratkan ada usaha, ada perlakuan, ada usaha, ada tindakan bersama. Jadi tidak sendirian tapi bersama. Minimal 2 orang dengan tujuan yang sama. Pak April beri contoh ini. Kalian ingin menciptakan kelas yang bersih dan nyaman, maka kalian akan menggunakan piket kelas. Ada yang menghapus papan tulis, ada yang menyapu, ada yang mengepel, ada yang sulak-sulak jendela, kayak gitu. Jadi kerjasama itu membutuhkan lebih dari satu orang. Yang jadi pertanyaan, kenapa kok kita selalu suka bekerja sama? Karena manusia itu makhluk sosial, makhluk yang tidak dapat hidup sendiri tapi membutuhkan orang lain. Maka bekerja sama sudah menjadi fitrah atau bawaan hidup kita. Pak April beri contoh bentuk-bentuk kerjasama yang ada di masyarakat. Ada gotong royong. Gotong royong adalah kerjasama asli bangsa Indonesia. Contohnya membangun jembatan, tempat ibadah, jalan, dan lain-lain. Ada juga bentuk kerjasama yang seperti kerja bakti. Menjelang 17 Agustus, perayaan negara kita, kalian pasti pernah melaksanakan kerja bakti di kampung kalian, kan? Ada juga kerjasama, contohnya adalah ronda. Nah, di saat COVID pandemi seperti ini, ada kampung tangguh. Nah, kita bekerja sama beronda untuk menjaga kampung kita dalam Siskamling, sistem keamanan lingkungan. Semua bentuk kerjasama adalah baik atau bagus, tidak ada yang jelek, kecuali ada hal-hal tertentu yang memang tidak boleh dalam bentuk kerjasama. Contohnya, mencontek saat ujian. Bekerja sama memukuli teman, meroyok teman namanya. Atau bekerja sama untuk mencuri buah tetangga. Ini tidak benar. Jadi kerjasama selalu baik kecuali hal-hal yang salah atau jelek. Ada lagi bentuk kerjasama yang karena terpaksa. Jadi tidak boleh kerjasama karena terpaksa. Bangsa kita pernah terpaksa. Jadi kita pernah dijajah bangsa lain sehingga kita mengalami yang namanya kerja paksa. Kerja karena terpaksa. Karena penindasan, karena ancaman, karena tekanan. Contohnya adalah kerja rodi. Ini kerja rodi ini ada kerja paksa pada saat penjajahan Belanda, dan ada kerja romusa, yaitu kerja paksa pada saat penjajahan Jepang. Jadi kerjasama itu sangat membutuhkan rasa persatuan dan rasa rela mau berkorban atau mau menerima demi hasil atau tujuan yang lebih baik. Jika ada masalah pada saat kerjasama, maka kita tinggal bermusyawarah atau berdiskusi. Keragaman budaya. Kemarin Pak April memberi kalian tugas untuk mencari keragaman budaya itu apa. Maka keragaman budaya adalah banyak macam atau banyak jenis budaya yang ada di Indonesia. Nah, budaya sendiri itu apa? Budaya adalah semua hasil karya cipta manusia. Saya beri contoh. Budaya manusia itu banyak macamnya. Contoh, cara hidup orang yang tinggal di gunung, orang yang tinggal di pantai pasti berbeda. Bahasa berbeda, keyakinan, kepercayaan, agama berbeda, rumah berbeda, baju berbeda, alat atau senjata, makanan, tari, dan lain sebagainya. Jadi keragaman budaya bangsa kita itu sangat banyak macam dan jenisnya. Ingat, keragaman budaya itu sangat unik di Indonesia. Macamnya banyak, suku bangsanya juga banyak. Ya.
Kalian harus tahu bahwa suku bangsa adalah masyarakat yang tinggal dalam wilayah tertentu, memiliki kesamaan fisik, bahasa, dan adat tertentu. Saya beri contoh suku bangsa yang tinggal di Indonesia. Ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, suku Aceh, Batak, Padang, Dayak, Bugis, Ambon, dan Bali, Asmat, dan banyak macamnya. Pak Abel tidak mungkin sebutkan satu-satu. Kenapa? Karena menurut BPS, Badan Pusat Statistik, tahun 2010, suku bangsa yang tercatat di Indonesia itu ada 1.340 suku bangsa. Nah, cukup kamu hafalkan yang terkenal atau terbesar aja. Yang lain kamu pelajari sendiri. Oke? Jadi suku Jawa adalah suku terbesar terbanyak di Indonesia saat ini. Anak-anak, keragaman budaya itu mempunyai dua sisi. Bisa sisi yang positif, bisa sisi negatif. Positifnya kalau kamu mau bekerja sama, mau bersatu, maka kekuatan itu akan muncul. Tapi sisi negatifnya juga muncul. Kalau kamu tidak mau kerja sama, kamu tidak bersatu. Nah, bangsa kita dulu pernah bersatu, pernah kuat. Ada kerajaan Majapahit yang punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetap satu. Hebat, kuat, kita contoh, kita tiru. Nah, tapi kita juga pernah mengalami kekalahan, terpecah belah. Kenapa? Karena menganggap perbedaan itu terlalu dalam, sehingga kita tidak mau sama, berbeda, tidak bersatu. Kita kalah melawan bangsa lain. Anak. Kita pernah dijajah Portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang. Ya. Ini ada kenyataan yang harus kita terima. Anak. Kemudian, hanya dengan bekerjasama dalam keberagaman yang membuat bangsa Indonesia tetap utuh dan tetap ada. Anak. Jadi selama kalian tetap bekerja sama, bersatu, kalian akan tetap utuh sebagai suatu bangsa Indonesia. Saya beri contoh sapu korek. Sapu korek itu kalau cuma satu lidi, tidak akan bisa dipakai. Tapi kalau sapu korek itu digabung jadi satu, maka akan menjadi sapu korek yang luar biasa. Oke, anak-anak. Kita dalam bekerja sama itu ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Sangat tidak boleh. Jadi, hal-hal yang tidak boleh ada saat bekerjasama yaitu mementingkan kepentingan pribadi, mengutamakan kelompoknya, entah agama, entah sukunya, mengutamakan golongannya, golongan kaya, golongan penguasa, kayak gitu. Mau menang sendiri, tidak mau mengalah, egois, dan lain-lain. Anak-anak laki-laki yang dimin yang suka sepak bola mesti ngerti. Kalian pasti tidak suka kalau ada teman yang main bolanya sendirian, dibawa sendiri bolanya. Pasti kalian nggak suka. Kalian lebih suka anak yang kerjasama, menciptakan peluang, menciptakan gol sehingga tim kalian yang menang, kayak gitu. Ya. Ada contoh kasus, anak-anak. Tidak mau piket kelas kalau bukan gengnya, ini tidak boleh. Tidak mau satu kelompok dengan siswa dari suku lain. Beda-bedakan, saya Jawa, kamu Cina, kamu Arab, kayak gitu. Tidak boleh ini. Ada agama kamu Kristen, kamu Hindu, aku Islam. Kita beda. Ya memang beda, tapi tetap harus bersatu. Ya. Hanya mau bergabung dengan kelompoknya saja, yang pandai saja, yang cakep saja, kayak gitu. Nah, ini menyebabkan kerjasama tidak sukses, anak-anak. Oke, kita lanjut. Dari tadi kita ngomong kerjasama. Apa sih manfaat kerjasama? Kesimpulannya. Oke, manfaat kerjasama yang pertama, ya, kita lihat ini, yang pertama, pekerjaan cepat selesai. Pekerjaannya cepat selesai. Pekerjaan menjadi ringan. Kemudian menumbuhkan kebersamaan dan kerukunan. Dan yang keempat nih yang hebat, mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, itulah manfaat dari kerjasama. Oke, anak-anak. Sampai di sini Pak April menerangkan tentang kerjasama. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini menambah kemampuan kalian, pemahaman kalian tentang kerjasama. Jika ada masalah atau sesuatu yang ingin ditanyakan, maka akan kita tanyakan. Kita buka nanti di saat pembelajaran daring di lain waktu, anak-anak. Oke, sekian dari saya. Pak April mohon maaf kalau ada ucapan yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi, anak-anak. Dadah.